2021, 2022, 2023 sampai saat ini, yang paling sulit adalah bagaimana kemudian saya ini betul-betul jeli, tajam dalam menentukan skala prioritas, mana yang akan kita biayai, mana yang nanti. Ini yang paling sulit, Bapak. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak Ibu Ibu Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ipina Mongkowati MSI di Kecamatan Ngoro. Indonesia bersatu, tanahku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
jiwa yang kau langgarnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negerimu yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negerimu yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bupati dan teman sama semua yang hadir, semoga kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan lahir batin, dimudahkan segala ikhtiarnya, dilancarkan segala urusannya, mudah-mudahan semuanya menjadi terbaik di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah, wa nas'aluka al-huda wat tuqa wal ghina wal 'afafa waj'alna auladana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ikfina bihalalika an harmika wa ghina bi fadlika amman siwa. Rabbi ighfirli wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang kita banggakan bersama, Ibu Bupati Mojokerto, Ibunda Dr. Ikhwina Fatmawati MSI. Matur nuwun Ibu, di tengah kepadatan panjenengan saged rawuh di acara Muslim Bank RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Ngoro ini. Yang saya hormati selanjutnya Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, Bapak Dr. Andes Yudi Akbar. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibu Heri Setiawarini. Yang saya hormati Ibu Kapolsek Ngoro atau yang mewakili oleh Pak Kanit Intel. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Ngoro. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan Ngoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPTD Puskesmas Ngoro dan Puskesmas Manduro. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua BPD, Ketua LPM Sekecamatan Ngoro. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu undangan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Kecamatan Ngoro dalam rangka mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 di Kecamatan Ngoro dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia memenuhi undangan kami. Perkenankan saya menyampaikan laporan pelaksanaan rapat pada pagi hari ini. Pertama, dasar pelaksanaan kegiatan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan perencanaan RPJMD, RPJPD, RKPD dan seterusnya. Maksud dan tujuan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang ini adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dengan mengakomodir prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang ada di desa. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan musrenbang setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat desa. Tujuan musrenbang ini adalah musyawarah pembahasan, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. 3. Narasumber pada kegiatan pada hari ini adalah yang pertama Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ikhina Fatmawati, MSI. Yang kedua, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Yang ketiga, Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto. Peserta rapat, peserta Musrenbang RKPD Mojokerto tahun 2025 di Kecamatan Ngoro berjumlah 150 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Sekretaris Desa, Kepala UPTD, instansi terkait, perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, dan organisasi masyarakat. Tempat dan waktu. Tempat di Pendopo Kecamatan Ngoro, Jalan Airlangga 106, Ngoro, Mojokerto. Waktu pukul 8 sampai dengan selesai. 6. Anggaran pelaksanaan kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Mojokerto melalui DPA Kecamatan Ngoro tahun anggaran 2024. Demikian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Bupati Mojokerto untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 di Kecamatan Ngoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum saya lanjutkan, karena saya tadi sudah minta izin ke Ibu Bupati bahwasanya setelah laporan panitia saya akan sedikit memaparkan secara singkat kaitannya dengan usulan-usulan yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro. Tapi sebelumnya mohon izin Ibu Bupati, saya berpantun. Belum Pak Kades. Sabar. Burung cendrawasih indah dipandang saat terbang. Terkadang hinggap di ranting pohon maupun atap. Terima kasih kehadirannya pada acara Musrenbang. Insya Allah pembangunan di Kecamatan Ngoro lebih mantap. Izin Ibu satu lagi. Masih banyak stoknya, tapi 2 saja. Cakapnya yang keras ya. Buah durian, buah mapisa. Dimakan bersama tercinta terasa lebih enak. Pergunakan kesempatan selagi bisa untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak. Pak Kades biasanya sering ngeceki saya, Bu. Masih di forum-forum. Harap maklum.
Mohon izin Ibu Bupati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, singkat paparan dari kami terkait dengan usulan musrembang di wilayah Kecamatan Ngoro. Next, Mas. Ini outline-nya, lanjut saja. Dasar pelaksanaan kami biar nanti jadi satu kesatuan. Dasar pelaksanaan mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan poin keempat, yaitu Surat Sekda Kabupaten Mojokerto tanggal 4 Januari 2024 nomor sekian terkait dengan pelaksanaan Musrembang RKPD di Kecamatan tahun 2024. Lanjut. Ibu Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jadi sedikit kami sampaikan terkait gambaran umum di wilayah Kecamatan Ngoro. Kecamatan Ngoro ini luasnya 60,56 km persegi atau 6,25% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto. Desa yang paling luas di wilayah Kecamatan Ngoro ini ada di Desa Wotan Mas Gedong seluas 9,56 km persegi atau 15,79% dari luasan total di wilayah Kecamatan Ngoro. Sedangkan desa terkecil itu ada di Desa Tambak Rejo. Hanya PBB-nya cepat lunas. Seluas 0,38 km persegi atau hanya 0,63% dari total keseluruhan wilayah Kecamatan Ngoro. Di Kecamatan Ngoro ini terdiri dari 19 desa, 68 dusun, 103 RW dan 552 RT. Jumlah penduduknya, jumlah penduduknya total 83.000 sekian. Jumlah penduduk terbanyak di Desa Wates Negoro sejumlah 9.000 sekian jiwa. Dan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Tambak Rejo sejumlah 819 jiwa. Lanjut. Lanjut. Ibu Bupati yang saya hormati, saya mewakili rekan-rekan yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro ini mengucapkan terima kasih banyak karena pada tahun 2023 kemarin pada APBD Induk kami sudah melaksanakan bantuan yang panjenengan salurkan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Ngoro terkait dengan bantuan keuangan desa pada APBD 2023. Pada APBD Induk, total BK desa yang turun di wilayah Kecamatan Ngoro sejumlah 1,750 juta yang terdiri dari 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro. Selanjutnya pada PAPBD 2023 total BK desa yang tersalurkan di wilayah Kecamatan Ngoro ada 2.750 juta yang terdiri dari 11 item. Atau Ibu. Selanjutnya itu tadi sedikit review terkait bantuan-bantuan yang ada di Kecamatan Ngoro terkait dengan fisik. Terkait dengan non fisik di wilayah Kecamatan Ngoro selama 2023 ini kami memperoleh bantuan PKH Program Keluarga Harapan sejumlah 2.542 dan bantuan pangan non tunai sejumlah 7.363, PBI sebesar 15.000 sekian. Lanjut. Masih bansos akan tetapi sifatnya insidentil yaitu CPP Bapang Stunting berupa ayam dan telur 10 butir. Alhamdulillah kita mengalami peningkatan dari 400 sekian pada bulan April dan setelah 6 bulan penerimaan meningkat sejumlah 947 penerima manfaat. CPP kemiskinan ekstrim kita juga menerima sebanyak 947 di bulan November dan 345 di bulan Desember berupa beras bulog premium 10 kg. Bantuan pangan El Nino sebesar 868 yang diterimakan sekali yaitu 400.000 ya, masing-masing 2 bulan 200.000. Lanjut.
Pada tahun 2024 ini kembali ke fisik lagi, matur nuwun lagi-lagi kami sampaikan kepada Ibu Bupati Mojokerto karena telah mengalokasikan cukup besar BK Desa di wilayah Kecamatan Ngoro, yaitu sejumlah 6.100.000.000 rupiah. Dan ada salah satu BK Desa yang cukup besar anggarannya sejumlah 5 miliar, yaitu di Desa Sedati untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Semoga tahun ini nanti pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, Ibu Bupati, kami lagi-lagi menyampaikan terima kasih karena sampun dibantu peningkatan jalan poros yang ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik itu masyarakat wilayah Kecamatan Ngoro dan juga wilayah kabupaten sekitar, yaitu ruas jalan Kutok Girang Sri Gading. Nah, di sini jalan tersebut merupakan akses jalan alternatif yang menuju objek wisata yang ada di wilayah Terawas. Sekarang posisinya sedang seperti off-road, tapi alhamdulillah nanti akhir tahun apa cari? Tidak apa-apa, tidak jadi dibantu nopo. Kok gini-gini nanti? Oh iya, jadi ya. Adi. Gini-gini, saya kira tidak jadi. Jadi, selanjutnya peningkatan ruas jalan Jasem di Tanjang Rono. Jadi mulai dari SMP menuju pas perbatasan yang ada di Gerembung. Nanti insya Allah Ibu Bupati sudah beliau pemikirannya visioner sekali, perbatasan dengan perbatasan itu harus seimbang infrastrukturnya. Kalau sana dicor, otomatis kita juga jalannya harus bagus. Alhamdulillah tahun ini nanti dibantu cor. Jadi Kerembung sampai dengan Jasem itu nanti sambung cor. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati Mojokerto. Selanjutnya, Ibu Bupati Mojokerto, mohon maaf sekali kami sampaikan kondisi yang sudah kami rekap di skala kecamatan dengan tim kami. Ada beberapa poin yang belum menginjak DPR KPDes. Ini masih yang ada di skala kecamatan. Bisa diklik mas videonya. Ini Bupati posisi sekitar bulan Desember yang lalu, yaitu di Dusun Sumberwaru, Desa Kembang Sri, yang biasanya langganan banjir. Tahun kemarin memang sudah banyak sekali program-program dari pemerintah kabupaten, baik itu dari Dinas PUPR maupun BBWS berantas. Akan tetapi mohon izin dengan hormat apabila permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro salah satunya ini bisa diselesaikan secara paripurna, maka masyarakat akan lebih berterima kasih lagi. Ini salah satu video yang kemarin bulan Desember sedang meningginya banjir. Beberapa saat yang lalu kami sudah berkoordinasi dipimpin langsung oleh Bapak Sekda, bahwasanya Pak Sekda waktu itu berkenan untuk dapat mengalokasikan anggarannya pada APBD Kabupaten Mojokerto, meskipun kewenangan dari gorong-gorong yang ada di Sumberwaru itu kewenangannya BPJN Jawa Bali. Jadi nanti kemarin dapat masukan kami di forum bahwasanya ada mekanisme hibah kepada pemerintah pusat atau pemerintah lain. Jadi itu bisa merupakan hibah uang ataupun hibah barang. Jadi anggarannya dari kita nanti diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah lain. Next. Untuk mengantisipasi banjir, Ibu Bupati di tempat yang sama, kami waktu itu sudah melakukan pemetaan beserta dengan stakeholder terkait di wilayah kecamatan dan juga yang ada di pemerintah Kabupaten Mojokerto. Ada dua langkah yang kami ambil. Yang pertama adalah rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, diklik mas. Jangka pendeknya kami sudah melakukan kerja bakti atau karya bakti bersama. Jadi dari jajaran Polri, TNI, kami di kecamatan, pemerintahan desa, masyarakat itu ada sekitar 100 orang. Sekitar 1 bulan yang kemarin kita sudah melakukan pembersihan di sungai khususnya di bawah PT Puskesmas Ngoro. Nah itu nanti ada gambarnya Pak Kades Sejati kelihatan angkat-angkat. Memang belum bisa maksimal karena juga keterbatasan sumber daya yang ada.
Selanjutnya untuk rencana jangka panjang, alhamdulillah ini kajian dari PU yang saya tampilkan, ada 7 rekomendasi. Dari 7 tersebut 5 sudah dilaksanakan, tinggal 2 yang betul-betul kita bisa jangkau atau bisa kita intervensi. Itu ada pada poin 2, yaitu perbaikan gorong-gorong jalan nasional yang saya sampaikan di awal tadi. Kami mohon dengan hormat agar nanti ini bisa menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Mojokerto, entah itu di PAPBD 2024 atau di APBD 2025 untuk penanganan banjir khususnya di wilayah Sumberwaru, Desa Kembang Sri. Next. Selanjutnya Ibu Bupati yang saya hormati, terkait dengan jalan poros antar desa. Bisa diklik, Mas? Ya. Jalan poros antar desa ini ada 3 desa, yaitu Desa Wates Negoro, Desa Manduro Manggung Gajah, dan yang paling atas itu adalah Desa Kunjoro Wesi. Di sini ada 1 jalur yang memang kewenangannya ada di 3 wilayah. Ini jalannya cukup parah, jadi kalau mungkin Ibu beberapa kali lewat sini itu serasa di luar negeri. Jadi kita jalan itu nggak di kiri, jadi kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di tengah. Pokoknya intinya ngalah, gitu ya. Kalau nggak ngalah rugi sendiri. Gitu. Mohon jalan ini nanti bisa menjadi pembahasan di tingkat kabupaten. Selanjutnya masih jalan poros, Ibu Bupati yang saya hormati. Jalan poros ini menghubungkan antara Desa Kembang Sri, Candiharjo, dan Tambak Rejo. Pada tahun 2023 kemarin di Desa Tambak Rejo itu sudah Ibu Bupati laksanakan kegiatan pengecoran jalan. Akan tetapi masih belum nyambung antara Desa Tambak Rejo dengan jalan utama yang ada pas di tikuan sebelum masuk ke tulisan buku padi. Ini juga sebenarnya diinginkan oleh masyarakat banyak karena ada banyak desa yang sebenarnya mengakses jalan tersebut. Sementara jalan ini masih sebagian makadam, sebagian aspal rusak, dan juga kalau hujan ini cukup banyak genangan. Banyak genangan, bukan kenangan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, next. Ini terkait dengan non fisik, bukan fisik, ya. Jadi yang ketiga terkait mitigasi desa rawan bencana. Kami berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Mojokerto terkait dengan peta rawan bencana. Di peta rawan bencana tersebut ada beberapa jenis bencana, potensi bencana, dan di sana ada stratanya, mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Kami ambil yang tinggi-tinggi saja, dan di sana kebetulan ada 3 desa yang betul-betul beberapa kali tersebut di sana, yaitu Desa Kunjoro Wesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Wetan Masjidro. Ini terkait potensi bencana banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Maka kami mohon juga kepada Bapeda agar nanti bisa dialokasikan ya 3 desa tersebut untuk mendapatkan program Destana, Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2024 ini kami sudah menghimbau untuk 3 desa tersebut untuk mengalokasikan pada APBDes terkait Desa Tangguh Bencana. Tapi karena kemampuan keuangan desa yang tidak cukup mumpuni untuk idealnya dari Destana, maka nanti kami mohon kepada entah nanti di BPBD Kabupaten Mojokerto atau BPBD Provinsi dapat betul-betul membentuk 3 desa tadi menjadi Desa Tangguh Bencana. Selanjutnya yang keempat adalah wilayah rawan kekeringan. Jadi wilayah kekeringan di wilayah Kecamatan Ngoro ini yang paling berat itu ada 2, yaitu di Desa Kunjoro Wesi dan Desa Manduro Manggung Gajah. Sampai dengan sekarang Desa Kunjoro Wesi ini masih banyak sekali menggantungkan dari distribusi air bersih dari luar, ya, dikirim truk setiap hari untuk kebutuhan air bersih setiap harinya di wilayah Kunjoro Wesi. Next, mohon izin Ibu Bupati, mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan karena mungkin waktunya beliau sangat terbatas.
Nanti untuk usulan desa terkait DUR KPDes akan kita bahas sesi selanjutnya. Siap. Terima kasih kepada Ibu Bupati seluruhnya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, izin siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta paparan dari Ibu Bupati Mojokerto kepada Ibu Dr. Ivina Farmawati MSI. Waktu dan tempat disilakan. Hidup Bupati. Hidup Bupati. Lanjutkan. Ada teman-teman dari Panwaslo. Baik, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Ngoro, hadir bersama kita para kiai. Niki yang pindah di depan jajar tiga niki kiai sedanten teman. Iya, dalam urun ya. Kebetulan ketua LDII Kabupaten ada di Ngoro. Matur nuwun sanget. Kemudian ketua MWJ NU Kecamatan Ngoro dan tentunya kepala KUA Kecamatan Ngoro. Ngoten nggih? Iya. Alhamdulillah kegiatan ini nanti ya dari awal sampai akhir ini dibersamai oleh 3 kiai. Tentu juga yang saya hormati Nuwun Sewu, hadir bersama saya Bapak Kepala DPRD Kabupaten Mojokerto dan tentu Bu Heli mewakili Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Camat Ngoro lengkap dengan Forkopimca Ngoro, matur nuwun sanget. Dan yang saya hormati hadir Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngoro, juga Kepala Puskesmas, baik Puskesmas Ngoro maupun Puskesmas Manduro. Yang saya hormati, Nyuwun Sewu, siapa lagi nih yang belum saya sebutkan? Bapak, Ibu, nggak ada ya kepala desa perempuan, nggak ada ya? Ada? Ada. Oh, ada ya? Bapak, Ibu, kepala desa, ini kayaknya kok semakin lama semakin di bawah ya, saya pegang. Oke, baik yang saya hormati Bapak, Ibu, kepala desa PLT ya Pak, PLT ya, se-Kecamatan Ngoro beserta segenap sekretaris desa, tentu juga segenap Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Ada tak Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang laki-laki? Betul kan nggih? Baik. Loh, enggak apa-apa. Di Kabupaten Mojokerto ini ada 1 camat perempuan dan kemudian 1 ketua tim penggerak PKK laki-laki datang ke Kecamatan Puri. Dan di Kecamatan Puri, kalau tidak salah ada 3 kepala desa perempuan dan kemudian ada 2 ketua tim penggerak PKK desa laki-laki. Karena yang 1 kepala desa perempuannya ini sudah seto suaminya, sehingga ketua tim penggerak PKK-nya tetap perempuan, ditunjuk oleh kepala desa yang perempuan tersebut. Jadi tidak ada aturan kalau ketua tim penggerak PKK itu harus perempuan karena PKK bukan organisasi perempuan. Baik, matur nuwun sangat rawuhnya. Juga yang saya hormati para ketua BPD, LPM dari 19 desa ya, se-Kecamatan Ngoro. Tentu juga yang saya hormati para tokoh masyarakat. Saya lihat ada para pendamping PKH,
Tentu juga ada pendamping desa wonten. Iya. Dan kemudian juga saya lihat ada ketua Himpaudi, ada dari panitia pengawas pemilu begitu. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian Monsewu yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah ini adalah Musrembang kecamatan pertama yang saya diri di tahun 2024 ini untuk merencanakan pembangunan tahun 2025. Sebelumnya Bapak Ibu dalam matur penjenengan bahwa Nyun Sewu masa jabatan kepala daerah pada era saya ini adalah jabatan yang istimewa karena tidak 5 tahun. Sehingga sesungguhnya meskipun di tahun 2024 ini nanti akan dilaksanakan pilkada serentak, tetapi Nyuwun Sewu untuk kegiatan pembangunan tahun 2025 kita masih mengacu pada RPJMD 2021-2026. Terus sebetulnya berakhir jabatan saya ya di periode 2021-2026 ini adalah 31 Desember 2024. Jadi hanya berapa itu 3 tahun 8 bulan, tidak sampai 4 tahun. Nah, sekarang ini kita sedang berproses untuk menyusun RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. Nanti itu akan di breakdown menjadi RPJMD 5 tahunan. Berarti nanti akan disusun lagi RPJMD 2025-2030. Oten. Sehingga karena proses, jadi sebetulnya harusnya idealnya ya pakai RPJPD yang baru dan RPJMD yang baru, karena 2025 ini adalah start dari pemerintahan yang baru. Tetapi karena RPJPD-nya saja kita baru ranwal, kita baru ranwal, maka Nyuwun Sewu untuk tahun 2025 ini nanti kita masih menggunakan RPJMD 2021-2026. Nah, maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu ini adalah keberlanjutan dari kegiatan dan program pembangunan yang sudah kita laksanakan mulai tahun 2021 hingga saat ini 2024. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya tidak akan mengulang lagi, tolong di slide langsung slide setelah visi misi lagi. Nah, oke, lanjut lagi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Nyuwun Sewu, dalam kita merencanakan pembangunan yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya, karena perencanaan yang kita lakukan ya prosesnya itu N-1. Jadi kalau untuk 2025 sekarang ini kita bahasnya di 2024. Saya ingin tolong diproses dulu pendekatan perencanaan pembangunan. Slide terus agak ke bawah, lanjut. Kebablasan, balik lagi. Hop di sini. Ngaten ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu ya pada saat kita merencanakan kita mau ngapain ya tahun 2025 nanti, apa yang akan kita lakukan untuk membangun Kecamatan Ngoro. Nah, maka Nyuwun Sewu ada beberapa pendekatan, ada pendekatan politik, ada pendekatan teknokratik, ada pendekatan partisipatif, ada pendekatan atas bawah top down, dan pendekatan bawah atas atau bottom up. Nah, Nyuwun Sewu, saat ini yang kita lakukan bersama kita Musrembang ini adalah pendekatan partisipatif dan pendekatan bottom up. Kan ngoten nggih. Nah, nanti kan akan dimusyawarahkan dari panjenengan semuanya apa nanti yang akan dibangun di wilayah Ngoro di tahun 2025, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non
bis. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nuwun sewu, ketika kita melakukan satu kegiatan pembangunan, tentu yang kita butuhkan adalah biaya. Modal, biaya. Ini yang membuat kita itu musyawarah. Kenapa? Karena semua yang ingin kita lakukan tentunya belum tentu nanti semuanya akan bisa dibiayai. Modal. Jadi saya merasakan pengalaman jadi kepala daerah mulai tahun 2021, 2022, 2023 sampai saat ini. Yang paling sulit adalah bagaimana kemudian saya ini betul-betul jeli, tajam dalam menentukan skala prioritas. Mana yang akan kita biayai, mana yang nanti. Ini yang paling sulit Bapak. Dan nyuwun sewu, kembali lagi ke APBD Kabupaten Mojokerto. Profil APBD Kabupaten Mojokerto. Oke, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sama dengan di desa. Desa ini ya APBD-nya itu dapat dari ADD, dapat dari BK Desa, dapat dari dana desa, dan di situ juga ada pendapatan asli desa. Nah nyuwun sewu, begitu juga dengan kabupaten. Kita ini ada pendapatan asli daerah, ada dana transfer dari pusat. Nah untuk nyuwun sewu, kita lihat ya, dana transfer dari pusat menikah Bapak Ibu, memang ada kelonggaran kita untuk menggunakannya, tetapi nyuwun sewu banyak sekali aturan-aturan sehingga kemudian kelonggaran ini adalah kelonggaran yang dibatasi, apalagi sekarang. Jadi nyuwun sewu, di luar DAU, dana bagi hasil Bapak Ibu itu ditentukan dengan berbagai kriteria, dan salah satu kriteria adalah kinerja dari pemerintah daerah. Jadi kita ini dinilai wonten rapote DPJ. Jadi syarat untuk mendapatkan dana insentif tahun sudah berlalu maupun tahun berjalan, tahun kemarin maupun tahun berjalan, syarat utamanya adalah pengelolaan keuangannya harus asumsi BPK adalah wajar tanpa pengecualian. Kalau tidak BTP nggak dapat intensif. Berikutnya, ya semua dinilai, sakitnya dinilai. Ya kemudian terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dinilai. Kinerja kita semuanya dinilai, bahkan kinerja lingkungan hidup pun juga dinilai. Pengelolaan sampah kita dinilai, tidak hanya pengelolaan anggaran, semuanya dinilai. Kalau nilainya tidak bagus, ya akan terjadi ya ini tidak mendukung. Jadi nanti untuk dana insentif ini seluruh daerah se-Indonesia 512 pemerintah daerah ini akan di-ranking. Hanya diambil 33 terbaik saja untuk bisa mendapatkan dana insentif daerah. Jadi saat ini menjalankan pemerintahan itu tidak hanya sekedar berjalan Bapak Ibu, karena setiap tahun kita ini mendapatkan penilaian. Nah milo nyuwun sewu, saya ingin sampaikan ini kepada penjenengan semuanya bahwa kita lihat ya, kenapa ini saya mengambil dari tahun slide-nya kebablasan. Nah, saya ambil dari tahun 2010. Bapak Ibu, tahun 2010 PAD Kabupaten Mojokerto itu di angka 66 miliar. Tahun 2011 83 miliar, naik merangkak berlahan. Tahun 2012 nyuwun sewu ini terjadi lonjakan yang luar biasa dari 83 menjadi 122, dan kemudian lebih besar lagi karena lonjakannya hampir 100 miliar di tahun 2013. Tahun 2014 lebih dari 100 miliar, lonjakannya 323 miliar PAD Kabupaten Mojokerto. Berikutnya di tahun 2016 445 miliar dan terus merangkak sedikit demi sedikit. Jadi mulai tahun 2016 kenaikannya yang merangkak stabil. Tapi kita lihat lonjakan yang luar biasa terjadi sekitar tahun 2012, 2013 dan 2014. Sehingga kemudian posisi sekarang ini PAD Kabupaten Mojokerto
adalah sebesar tahun 2023 673 miliar. Nah ini kenapa kita sampaikan, Bapak Ibu, ini loh yang bisa kita pakai. Jenengan pengen bangun ini, pengen itu, dan semuanya ini yang bisa kita pakai. Sementara dana transfer dari pusat itu dibersamai dengan peraturan Menteri Keuangan. Pemakaiannya itu diatur. Bahkan DAU ya sejak tahun 2022 itu ada ermak yang kita itu tidak bisa. Jadi sudah ditentukan Kabupaten Mojokerto sekian miliar harus dipakai untuk pendidikan, sekian miliar harus dipakai untuk kesehatan, sekian miliar harus dipakai untuk fisik. Alhamdulillah kita fisiknya nggak banyak. Kenapa? Karena Kabupaten Mojokerto sudah banyak membangun fisik. Daerah lain yang tidak banyak menganggarkan fisik, mereka diuji. Sekian ini harus buat membangun fisik. Begitu. Nah ini saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Di tahun 2024 profil APBD kita ini 2,6 miliar dengan rencana PAD 685 kita pasang targetnya, dan kemudian kita dapat dana transfer dari pusat adalah 1,9. Jadi 1,9 tambah 6 sekian jadi total 2,6. Nyuwun sewu Bapak Ibu, saya matur datang panjenengan 1,9 itu satu lebih sedikit itu dipakai untuk operasional pegawai, untuk gaji dan TPP Bapak Ibu. Itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi ya harus dilaksanakan. Ngaten, belum untuk ya ADD. Nah maka nyuwun saya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, untuk operasional kita itu ya jumlah yang kita butuhkan banyak sekali. Saya matur jenengan ya, untuk bayar lampu-lampu jalan supaya Mojokerto ini tetap terang, kita butuh sekitar 60 sampai 70 miliar dalam 1 tahun buat bayar listrik lampu. Begitu. Nah mila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau kita ini pengen bangun, kita pengen berkembang, pengen cepat majunya, duit itu oke, dan kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah pusat. Karena sekarang hitungan itu detail dan kita dituntut berprestasi supaya dapat anggaran dari pusat. Nah milo nyuwun sewu, tentu kenapa ini saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, karena untuk Mojokerto maju ya kita bangun banyak terus, kita butuh ini peningkatan dari PAD. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, slide berikutnya. Nah tadi sudah disampaikan ya, kita komitmen bahwa kita membangun yang menjadi kewajiban kabupaten, dan juga kita membangun kabupaten melalui pembangunan desa. Maka nyuwun sewu, kita komitmen dengan BK desa yang kita serahkan kepada desa. Karena Kabupaten Mojokerto ini akan maju kalau desanya maju. Pembangunan Kabupaten Mojokerto sesungguhnya adalah pembangunan di desa-desa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah ini komitmen. Jadi BK desa untuk Kecamatan Ngoro dari tahun 2021 sampai 2024 belum APBD 2024 loh ya, masih APBD Induk 2024 kita anggarkan ya total adalah sebesar 23 ya, ini 10,9 dari Pokir dan 12,45 miliar dari non Pokir. Dan nyuwun sewu, komitmen ini masih kita Bapak Ibu ngaten ya untuk tahun 2025. Bagaimana kita meneruskan pembangunan Kabupaten Mojokerto melalui pembangunan di desa. Nah maka nanti kita akan coba, kita belum evaluasi karena kalau kita evaluasi kita perlu evaluasi dengan berbagai pihak termasuk KPK RI. Ya biasanya di awal tahun Korsubdah KPK ini turun untuk melakukan evaluasi, termasuk ketika beliau kita undang untuk menyaksikan bagaimana para kepala desa untuk melakukan penandatanganan fakta integritas terkait dengan penerimaan dan pengelolaan BK desa. Nah kita akan evaluasi
apakah kemudian nanti ya terkait dengan BK Desa, terkait juga keterlibatan Pokir dalam BK Desa, ini nanti masih relevan positif untuk pemerintah Kabupaten Mojokerto. Saya tidak bisa menyampaikan sendiri karena ini butuh evaluasi dari berbagai pihak berdasarkan temuan-temuan di lapangan, termasuk juga nanti paparannya dari temuan-temuan Inspektur Kabupaten Mojokerto. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Nyuwun Sewu, untuk Kecamatan Ngoro mungkin saya tidak akan menyampaikan secara rinci. Ya, untuk slide data pembangunan Kecamatan Ngoro tahun 2024. Ini adalah data dari Bapeda, pembangunan di sektor pendidikan. Ya, jadi kewenangan kita ini SD, TK, SMP. Kemudian juga dana yang kita serahkan kepada masyarakat di bidang keagamaan juga banyak ya, pada yayasan-yayasan, madrasah, pondok pesantren, musola, masjid, ngaten ya. Dan memang saya membuat kebijakan Nyuwun Sewu Bapak Ibu, ngaten ya. Karena di tahun 2023-2024 anggaran kita tidak berlebih karena kita harus membiayai ya sekitar kurang lebih antara 90 sampai 100 miliar untuk pilkada serentak. Jadi nanti kalau kita sampaikan doa anggaran ini kabupaten tinggi pilkada ini bukan untuk biaya yang mau nyalon loh, bukan loh ya. Pembiayaan pilkada serentak ini adalah membiayai Bawaslu, KPU, pengamanan sampai bayarin linmas. Nah itu semuanya dana dari APBD Kabupaten Mojokerto. Hotel nih. Nah jadi maka kita tidak punya banyak potensi anggaran untuk membangun. Maka Nyuwun Sewu Bapak Ibu, katanya saya memang buat kebijakan tahun 2023-2024 ya, anggaran untuk tempat ibadah bukan untuk pembangunan baru tetapi renovasi. Begitu, karena beberapa Nyuwun Sewu ya, saya tuh kemarin ada di salah satu desa ketika TMMD kita membangun musola baru tetapi ada musola yang sudah tidak dipakai lagi. Niki nopo istilahnya prihatin gitu loh, padahal sesuai musolanya kebetulan bukan di Kecamatan Ngoro gitu. Jadi kita membangun musola baru tetapi ada musola yang bagus tetapi sudah tidak dipakai lagi. Nah ini jangan sampai terjadi. Oke ya. Nah selain itu katanya ini banyak masih slide berikutnya ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Camat terkait dengan BK Desa dan pembangunan melalui PUPR. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Nyuwun Sewu, pertama kali saya mengikuti Musrenbang Kecamatan. Pada saat itu kita penyelenggara semua menyampaikan permasalahan terkait dengan banjir. Dan Nyuwun Sewu kita fokus, memang bukan sakit gregetan, bertahap. Dan Nyuwun Sewu alhamdulillah beberapa sudah teratasi ya perlahan-lahan dengan baik. Hanya tadi dari 7 langkah yang sudah dilakukan analisis oleh PUPR tinggal 2. Nah tadi Pak Camat ngendiko ya, karena memang saya istilahnya kegiatan berkeliling ya, maka untuk rapat koordinasi antar mengkoordinasikan OPD memang saya meminta Pak Sek, saya perintahkan Pak Sek tolong dipimpin karena kebetulan Pak Sek ini juga sebagai ketua kepala BPPD ya. Kalau Pak Yoi kan Kalaksa ya, Kalaksa. Nah ini kepalanya itu sekretaris daerah, ex officio. Maka saya minta untuk memimpin rapat dan setiap kali saya perintahkan memang melakukan istilahnya laporan secara tertulis ya, masuk di e-office. Kita punya e-office, jadi semua surat yang keluar masuk itu semuanya terregister dengan baik dan bisa dilacak. Dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada 2 yang kurang nih. Tadi Pak Sekda menjanjikan akan dianggarkan di APBD, padahal jumlahnya besar ya. Oh cuma 1-2 miliar loh Siti, hitungan kasar. Oke, tapi 1-2 miliar itu masih lumayan. Coba itu 1-2 kalau diberikan kepada desa untuk jalan lingkungan kan lumayan ya. Coba nanti saya itu katanya kalau ada waktu saya ke Jakarta, saya itu datang ke kementerian-kementerian Bapak. Terakhir jembatan Talon Brak itu menghubungkan
dusun ya, satu dusun dengan dusun yang lain di desa Talut Blandong, kecamatan Dabar Blandong. Pembangunan jembatannya waktu itu berkisar 15 miliar. Nah, kulala ya eman-eman 15 miliar. Saya datang ke kepala BNPB. Saya datang sendiri dan saya beranikan karena kebetulan beliau adalah mantan Pangdam 5 Brawijaya yang kemarin pada saat Covid sering rawuh ke Kabupaten Mojokerto untuk memantau terkait dengan penanganan Covid dan vaksinasi. Nah, makanya Nyuwun Sewu, alhamdulillah ya, karena kita intens ya, saya datang sendiri menyampaikan ya kondisi dan kemudian permintaan masyarakat. Alhamdulillah akhirnya ACC dan insya Allah di awal tahun 2024 ini dibangun dengan anggaran dari BNPB. Nah, maka Nyuwun Sewu, nanti kalau memungkinkan saya tak berangkat itu tak datangin ya. Dan tinggal satu ya, kolam retensi ya. Mudah-mudahan nanti kalau dua ini jalan, mudah-mudahan nanti bisa betul-betul ya bisa membuat Ngoro ini, karena kita pingin sebetulnya kemarin pada saat kita pembahasan RT/RW arah perkembangan perkotaan di Kabupaten Mojokerto ini kita arahkannya ke Ngoro sebetulnya. Nah, dan kita arahkannya ke Ngoro. Nah, maka Nyuwun Sewu tentu ini nanti butuh dukungan dari panjenengan semuanya, bagaimana apa yang kita ikhtiarkan untuk pengembangan perkotaan menuju ke arah Ngoro, karena Ngoro ini potensinya luar biasa, banyak sekali ya. Kalau kita mau bangun pusat-pusat ekonomi di wilayah Ngoro ini, peluangnya potensinya masih sangat luar biasa. Nah, maka Nyuwun Sewu ya, nanti semua desa-desa ini harus gayung bersambut. Bagaimana kemudian kita melengkapi semua infrastruktur, karena itu adalah hal yang paling penting. Bagaimana kita memulai nanti untuk mengarahkan ya perkembangan perluasan perkotaan di Kabupaten Mojokerto menuju ke wilayah Ngoro. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terakhir strike sinergitas dan kolaboratif. Oh enggak, ini enggak ada, mungkin ada nanti ada hubungannya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tahun 2024 ini meskipun ini sebetulnya belum waktunya, tapi bagaimanapun saya harus bisa menyelesaikan visi janji di visi misi saya. Terutama saya harus menyelesaikan infrastruktur jalan poros desa. Jadi nanti kita yang belum akan kita kebut di PABPD 2024. Karena selanjutnya next berikutnya adalah di 2025 nanti kita akan fokus bagaimana desa ya bisa melesat cepat dalam pembangunannya, maka berarti BK desanya harus ditambah. Tetapi dengan desain sinergitas yang sudah ditentukan. Begitu, jadi masing-masing desa harus punya peta bagaimana desain pengembangan desa ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sehingga betul-betul nanti tahapan-tahapannya itu ya sudah jelas. Desanya mau dikembangkan di desa apa? Jelas. Begitu. Dan berikutnya 2024, 2025 kita akan fokus pada perluasan lapangan kerja seluas-luasnya. Kabupaten Mojokerto ini secara garis besar data statistik itu ada 3 lapangan kerja. Yang paling banyak nomor 1 adalah bidang jasa, Bapak Ibu. Dan yang masuk bidang jasa ini termasuk di dalamnya adalah para pedagang, distributor di wilayah Kabupaten Mojokerto. Nomor 2 baru di sektor industri. Jadi yang bekerja di sektor industri pengolahan, baik yang besar maupun yang kecil, yaitu menduduki peringkat kedua. Dan yang ketiga adalah pertanian. Ini kondisi lapangan kerja saat ini di Kabupaten Mojokerto. Nah, maka Nyuwun Sewu, kalau kita ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya, Nyuwun Sewu, tentu tidak harus kemudian ya kita memperbanyak industri di Kabupaten Mojokerto. Tidak harus seperti itu, tetapi bagaimana kemudian pertanian yang nomor 3 ini nanti juga memberikan lapangan yang seluas-luasnya, karena itu hubungannya dengan ketahanan pangan. Dan kemudian jasa, kita punya wisata Bapak Ibu, kita punya potensi perdagangan yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto ini, nah ini semuanya potensi.
untuk lapangan pekerjaan yang baru tapi tidak dengan pembukaan industri baru. Apa itu? Nyuwun sewu. Setiap perusahaan pasti membutuhkan bahan baku. Nah kalau kita bisa menyediakan bahan bakunya, kenapa perusahaan harus ngambil bahan baku dari daerah lain? Nah seperti itu pembukaan lapangan kerja. Yang ini tidak perlu membuka industri baru. Modern. Nah termasuk wisata itu nanti akan membuka lapangan bidang jasa yang sangat luas, perdagangan. Nah maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu saya nyuwun tulung sangat ya, bagaimana nanti proses pembangunan kita betul-betul kita arahkan untuk mendukung bagaimana nanti ke depan tahun 2025 ini kita akan melakukan percepatan pembangunan di desa sekaligus perluasan lapangan kerja yang setinggi-tingginya, dan ini butuh kerjasama dengan pembinaan semuanya. Nah Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mungkin sekilas demikian yang bisa saya sampaikan, nanti secara rinci akan dipimpin oleh Pak Camat tentu dengan mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman DPMD maupun dari Bapeda. Pembangunan di Kabupaten Mojokerto harus bersinergi, dan sinergitas itu yang kemudian yang akan membuat Mojokerto nanti maju bersama-sama dan berkeadilan. Tentu nyuwun sewu berbagai permasalahan baik sosial, budaya, pendidikan, penguatan Intak ini menjadi bagian yang juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sanget, saya mohon bantuan panjenengan semuanya bahwa dalam merencanakan pembangunan tahun 2025 kita harus jeli. Ya bagaimana kemudian apa yang diusulkan nanti mendukung percepatan pembangunan di desa dan perluasan lapangan kerja. Demikian matur nuwun sanget, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ridho rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, bisa menyusun kebijakan-kebijakan usulan kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berasal dari kesepakatan seluruh peserta yang hadir di sini dari 19 desa sekecamatan Ngoro. Matur nuwun sangat nyuwun pangapunten ingkang kakak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajukan. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu Bupati Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, langsung menyambut yang kami sampaikan pada awal tadi. Jadi minggu kemarin kami sudah melaksanakan Pramusrenbang. Ini yang versi kecamatan. Jadi kalau Bu Herin tadi menyampaikan sudah ada Pramusrenbang tingkat kabupaten, kita juga di tingkat kecamatan Ngoro sudah melaksanakan Pramusrenbang. Jadi yang kita bahas pada saat Pramusrenbang pada minggu kemarin di Kecamatan Ngoro, kita mengundang seluruh kepala desa. Ya, jadi yang kita bahas adalah seluruh usulan pada DU RKPDes 2025 kita bahas dan kita kerucutkan kurang lebih 2 usulan. Jadi kami masih melihat ya berdasarkan usulan DU RKPDes sekitar 1-2 bulan yang lalu yang direkap oleh Bapeda dan teman-teman sekretaris desa Paparan di Bapeda, di sana masih terdapat banyak sekali usulan-usulan. Nah, kami mendapatkan masukan juga dari Bapeda, termasuk arahan dari Bupati. Bu Herin tadi juga menyampaikan bahwa sana APBD itu terbatas. Sedangkan kebutuhan atau keinginan usulan dari masyarakat, dari desa, dari lembaga itu sangat luar biasa. Maka kami waktu itu bersepakat berkomitmen dengan seluruh kepala desa yang kita usulkan cukup 1 atau 2 usulan, akan tetapi itu yang betul-betul berbobot, super prioritas dan betul-betul berdampak bagi masyarakat. Meskipun kami tidak membatasi usulan berapapun yang dimasukkan ke SIPD, tapi kami akan berkirim surat kembali kepada Ibu Bupati tembusan Bapeda BPKAD termasuk lampiran pada hasil Musrenbang ini, lampiran 2 dan di TD 4, TD 5 mana-mana saja yang betul-betul prioritas di masing-masing desa Kecamatan Ngoro. Untuk yang pertama, Desa Kembang Sri, terlalu kecil ya tulisannya. Jadi di Kembang Sri ini
mengusulkan di DURKPDes-nya 4 usulan, ya. Yang prioritas, ya, pembangunan jalan usaha tani di Dusun Bangsri dan rabat beton Jalan Poros Kembang Sri Candiarjo, seperti yang saya sampaikan tadi. Di kolom ini sudah kami lengkapi, jadi ada kamus usulan dan persyaratan usulan. Apa itu kamus usulan? Kamus usulan itu adalah cantolan dari usulan kita yang nanti akan dicantolkan di OPD terkait. Jadi di sana punya program apa, cantolannya itu dinamakan kamus usulan, dan usulannya panjenengan nanti dicantolkan. Kalau JUT, berarti di cantolan bagian pembangunan cantolannya ini. Kalau jalan poros di dinas PU cantolannya ini. Kalau itu nanti pembangunan jamban di dinas kesehatan atau PU cantolannya seperti ini. Ini sudah kita lengkapi semua di kolom kamus usulan nomor 3 dari kanan. Selanjutnya nomor 2 dari kanan itu ada persyaratan usulan. Jadi nanti Bapak Ibu Kepala Desa, Sekretaris Desa ketika mengusulkan persyaratan ini harus lengkap. Jadi di sana sudah cukup lengkap, kami cantumkan semua. Ini sudah ketentuan dari pemerintah kabupaten. Jadi contoh ya, kalau rabat beton ada 5 yang harus dicukupi. Yang pertama merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, proposal pengajuan tanda tangan kepala desa yang mengetahui jamak. Ketiga, foto kondisi existing. Yang keempat, lokasi jelas atau titik koordinat. Dan keempat, lahan siap atau tidak bermasalah atau surat pernyataan kesiapan lahan. Yang semua itu dibukukan melalui proposal dan nanti diupload melalui SIPD. Informasi dari Bapeda, per hari Jumat kemarin SIPD itu sudah dibuka untuk panjenengan semua bisa melakukan upload dalam SIPD usulan tersebut. Dan batas akhir penginputan itu adalah H+3 setelah pelaksanaan musrenbang kecamatan secara keseluruhan kabupaten selesai. Jadi kecamatan seluruh musrenbang selesai kapan, Bu Erin? Minggu depan ya. Jadi sekitar masih ada sekitar 14 lebih hari lagi untuk panjenengan bisa mempersiapkan kelengkapan persyaratan untuk dapat diupload di SIPD. Selanjutnya untuk membersihkan waktu ya, kami lanjut ke Desa Wotan Mas Jedong. Ada 4 usulan ya, terkait Pilkades otomatis, terkait pendopo balai desa, terkait pembangunan jalan Desa Wotan Mas Jedong tembus ke Desa Manduro Mangkung Gajah, dan yang keempat adalah gedung serbaguna. Selanjutnya di Desa Sukoanyar ini ada 2 prioritas. Yang pertama adalah lanjutan gedung kantor di Dusun Toyorono dan lanjutan pariwisata Pujasera itu di Dusun Sukoanyar. Selanjutnya Desa Sedati ada 2 yang prioritas. Yang pertama adalah pembangunan pendopo balai desa di Desa Sedati dan pembangunan drainase ruas pekukuhan Moro di Sedati. Selanjutnya Desa Purwojati ini banyak sekali yang diusulkan, tapi kemarin ada 2 usulan yang sangat atau super prioritas. Yang pertama adalah jalan rabat beton yang terdapat di Dusun Polaman RT 3456 RW 8 dan pembangunan jalan lingkungan di Dusun Purwojati Polaman. Selanjutnya Desa Lolawang ini ada pengecoran jalan di Dusun Sukorojo RT 1 dan pembangunan drainase. Ya Pak Car ya, pembangunan drainase ya kemarin. Apa? Oh iya, maaf, pembangunan kantor desa, ya di bagian administrasi pembangunan. Selanjutnya Desa Jasem. Desa Jasem kemarin kebetulan belum ada yang hadir, jadi kami lewati, tapi usulannya sudah ada di DPKPDes. Selanjutnya Candiarjo ini mengusulkan 2 yang super prioritas, yaitu pengerasan jalan cor Dusun Perjito dan drainase Dusun Bangkal. Ya. Selanjutnya Desa Wates Negoro kemarin
waktu Pramusrenbang belum hadir dan usulannya sangat banyak. Kami lewati Desa Kutogirang. Nah, mengusulkan perbaikan kantor dan pendopo desa. Dan yang kedua adalah pembangunan jembatan penghubung dusun Jetak menuju dusun Kerapian. Ya, Pak Kadesnya mana? Oh, di belakang tadi ya. Oke. Selanjutnya Desa Kunjorosi. Ya, usulannya juga cukup banyak, tapi kemarin tidak mengikuti Pramusrenbang, jadi kami belum tahu yang super prioritas yang mana. Selanjutnya Desa Tanjang Rono, pembangunan kantor desa, dan yang kedua pembangunan jalan lingkungan permukiman, ya, Tanjang Rono. Selanjutnya Desa Bandar Asri, pengerasan jalan usaha tani dusun Kalanganyar, dan yang kedua adalah pagar dan gapuro balai desa. Selanjutnya Desa Sri Gading. Kemarin mungkin berhalangan hadir, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut karena sebuah prioritas. Untuk Desa Manduro Manggung Gajah, usulan pertama yaitu renovasi balai desa. Yang kedua adalah pembangunan TPS 3R. Nah, TPS 3R ini harus betul-betul cermat karena persyaratannya sangat banyak. Saya lihat di sini ketentuan dari Bapeda ada 12 persyaratan yang harus panjenengan cukupi dan nanti diupload di dalam SIPD. Selanjutnya Desa Tambak Rejo. Desa Tambak Rejo ini mengusulkan TPS 3R di dusun Bangun Rejo, dan yang satunya adalah pembangunan JUT ya tambahnya. Ya JUT ya. Selanjutnya Desa Kesemen. Nah, ini usulannya cukup banyak, tapi kemarin juga belum sempat hadir di Pramusrenbang kami, jadi kami skip. Untuk Desa Wonosari, ya, dua usulan super prioritas adalah pembangunan balai desa dan pembangunan pendopo balai desa, melanjutkan dari yang sudah dilaksanakan tahun ini. Selanjutnya untuk Desa Ngoro, ini ada jalan rabat beton di dusun Kecapangan dan peningkatan jalan usaha tani di dusun Kecapangan. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Yang saya sebutkan tadi merupakan yang sudah disepakati usulan-usulan dari DURKP Desnya Desa 2025 yang super prioritas. Tapi selain dua yang saya sebutkan tadi, juga banyak long list yang juga diusulkan oleh desa kepada Bapeda. Jadi itu nanti untuk mengakomodir, siapa tahu nanti PAPBD ada usulan-usulan yang nanti dapat diintervensi di Kecamatan Ngoro, khususnya di desa, di RKPD-nya sudah masuk duluan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Monggo setelah ini kita bisa lanjut diskusi terkait musyawarah untuk usulan RKPD 2025 di Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat. Baik Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu karena ini sudah siang, hampir jam 11:30. Kami persilakan Bapak sekalian untuk bisa menanyakan kepada narasumber. Di sini ada Bu Herin dari Bapeda. Mungkin menanyakan terkait Bu Herin, ya opo ya roti ini sing mau sak niki mau sing kok akeh iki Bu Herin ini tanyakan. Atau mungkin SPD itu roti semacam apa ya SPD ini? Akan SPD ini singkatannya ya. Sistem informasi pembangunan daerah. Jadi semua kegiatan penjenengan itu nanti yang super prioritas dan prioritas tadi. Baik, yang untuk Pak Indra nanti ya 2 sesi, Bapak Camat itu juga demikian, 2 pertanyaan nih untuk Bapak Indra dan Bapak Camat. Ya Bapak Indra ini menanyakan ya apa caranya aku setok roti tahun pengenane saiki cara menyelesaikan SPD ini sing bener piye kan ini Bapak Indra ini.
Untuk komandan berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Hendra dari mewakili dari BPMD. Untuk komandan pertama, Bu Erin, kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekjen Moro dan juga Pak Hendra dari DPMD. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, mulai dari Kepala Desa, kemudian BPMD, LPM, tokoh agama, kemudian Ibu dari perwakilan PKK, dan juga tak lupa dari teman kami, sahabat kami, yaitu dari Kepala Puskesmas Moro dan Manduro, dan juga Ibu Camat yang kami hormati. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari Bapeda, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh kami menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Camat maupun oleh Ibu Bupati. Jadi dari Pak Camat tadi sudah dirangkum posisi atau kondisi Kecamatan Moro seperti apa, kemudian prioritas usulan apa saja yang diharapkan nanti bisa masuk di 2025. Nanti mungkin kami juga perlu ngecek kembali apakah yang tadi disampaikan oleh Pak Camat sudah masuk di dalam DU RKPD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dari sambutan Ibu Bupati sudah sangat gamblang ya, beliau sudah menyampaikan bahwa seperti apa pembangunan di Kabupaten Mojokerto, bagaimana beliaunya harus berjibaku ya membangun Kabupaten Mojokerto. Salah satunya adalah beliaunya harus bergerilya atau mendatangi kementerian-kementerian terkait untuk mendapatkan tambahan anggaran. Kenapa? Karena memang PAD di Kabupaten Mojokerto kenaikannya mungkin masih belum maksimal, sehingga diperlukan ada upaya-upaya tambahan, yaitu mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Kemudian beliau juga menyampaikan bagaimana perkembangan pembangunan di Kecamatan Moro yang sudah luar biasa, kemudian juga dukungan dari dana BK yang tadi saya catat sampai 23 miliar kalau tidak salah di tahun 2024, dan ini mungkin sangat membanggakan bagi Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Moro. Kemudian yang juga saya garis bawahi, nanti di 2025 harapannya fokus di pembangunan desa ya, harapannya nanti mungkin akan bersinergi dengan Pak Hendra di BPMD, karena bagaimana mencapai desa, status desa mandiri ya Pak Hendra ya, harapannya seperti itu, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Hendra. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah terkait perluasan lapangan kerja. Jadi ini juga nanti menjadi salah satu materi paparan dari Bapeda. Jadi nanti akan kami sampaikan gambaran singkat seperti apa posisi Kabupaten Mojokerto, dan nanti juga menyambung dengan arahan dari Bu Bupati bahwa untuk mendapatkan anggaran ternyata kita juga dinilai kinerja dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Jadi kita dinilai seperti apa kinerja kita bagus, berarti akan mendapatkan tambahan anggaran seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Salah satunya adalah insentif tahun berjalan ataupun insentif kinerja tahun sebelumnya. Itu, dan mungkin bisa ditampilkan untuk sambutan dari materi dari Bapeda. Jadi tadi mungkin untuk tujuan dari RKPD Muslim Kecamatan sudah disampaikan oleh Pak Camat, mungkin saya tidak akan membahas banyak. Mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Mojokerto salah satunya adalah pencapaian indeks pembangunan manusia. Ini bisa disampaikan. Jadi indeks pembangunan manusia ini dibangun oleh 3 pilar, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga dari daya beli. Dan itu menjadi membutuhkan sumbangsih ataupun dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Jadi ini merupakan hal yang menggembirakan bagi kami, karena berarti dari sisi kesehatan kita semakin baik, kemudian dari sisi pendidikan kita juga semakin baik.
Kemudian dari hidup layak pun juga dinilai lebih baik. Kemudian yang kedua adalah dari angka harapan hidup. Ini juga tidak lepas dari kerja keras dari teman-teman di bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan. Dan ternyata posisi kita di tahun 2023 kita juga mengalami peningkatan. Kemudian terkait pertumbuhan ekonomi, kita juga mengalami tren yang positif ya. Kemudian di tahun 2021 kemarin memang kita sempat melemah pada saat COVID dan pelan-pelan ini menjadi meningkat, dan tadi sesuai dengan yang disampaikan Ibu Bupati tadi, harapannya kita bisa mengembangkan lapangan kerja, salah satunya di bidang jasa yaitu di perdagangan. Harapannya nanti mungkin UMKM yang ada di wilayah Ngoro juga bisa dikembangkan sehingga nanti pertumbuhan ekonomi kita menuju tren yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, persentase penduduk miskin. Nah, ini yang masih menjadi perhatian kami di tingkat pemerintah daerah. Kenapa? Ternyata tahun 2023 ini posisi kemiskinan kita naik dari 9,7 kita naik menjadi 9,8. Memang tidak 0, sekian kenaikannya, tetapi itu menjadi cermin bagi kita bahwa evaluasi bagi kita apa yang sudah kita lakukan apakah sudah maksimal atau belum, sehingga angka ini dipotret oleh BPS masih mengalami kenaikan. Kemudian menyambung kemiskinan ini, kemarin kalau data dari kemiskinan ekstrim di wilayah Ngoro yang terbanyak ada di wilayah Kujorosi, mohon maaf, sesuai data kami, dan harapan kami terus mendorong OPD-OPD terkait yang memberikan bantuan untuk menggunakan data kemiskinan ekstrim menjadi salah satu dasar untuk memberikan bantuan. Jadi misalkan di antara desa yang ada di Ngoro ini, misalnya Kujorosi yang paling banyak, nanti harapannya OPD-OPD yang memberikan atau mendapatkan yang bisa memberikan bantuan bisa memfokuskan ke daerah Kujorosi. Jadi mulai dinas sosial, dinas koperasi, dispari, ya dinas pertanian, dinas kesehatan terkait JKN-nya itu sudah kami dorong untuk masuk ke wilayah Kujorosi. Kemudian terkait tingkat pengangguran terbuka, ini juga masih menjadi problem kita. Nanti harapannya ke depannya kita bisa selesaikan, dan itu membutuhkan sinergi dari Bapak Ibu sekalian. Apalagi di wilayah Ngoro adalah wilayah industri ya. Jadi harapannya nanti kita bisa bersinergi untuk, salah satunya adalah upaya untuk pendidikan vokasi. Jadi pendidikan di mana anak-anak yang lulus SMA ini diberikan pelatihan sehingga dia nanti bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Jadi antara perusahaan yang membutuhkan dengan adik-adik kita atau teman-teman SMA yang lulus SMA yang mendapatkan pendidikan vokasi itu cocok sehingga bisa tertampung di dalam lapangan kerja. Sehingga kalau sudah dia tertampung atau mendapatkan pekerjaan, otomatis nanti kemiskinannya juga bisa kita tekan. Kemudian kalau untuk indeks Gini kita masih mengalami kenaikan. Jadi indeks Gini ini adalah bagaimana masih adanya ketimpangan atau masih adanya pendapatan yang tidak merata. Jadi ini menjadi PR kami di tingkat pemerintah daerah. Kemudian yang paling penting yang tadi disampaikan oleh Bupati adalah beliaunya pada saat 2025 adalah tetap masih melaksanakan visi misi beliaunya di tahun 2021 sampai 2026. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan, dibaca di situ bahwa salah satunya visinya adalah terwujudnya Mojokerto yang adil dan makmur, kemudian dengan penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Berarti kalau infrastruktur berarti otomatis apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, pembangunan jalan poros desa, ya kemudian jalan lingkungan atau mungkin terkait batas-batas desa itu juga menjadi prioritas. Kemudian yang tak lupa adalah peningkatan kualitas SDM. Berarti kualitas SDM berarti ya kesehatannya, pendidikannya, kemudian bagaimana kita mengentaskan anak tidak sekolah itu juga menjadi salah satu prioritas. Kemudian yang terakhir yang perlu menjadi pencermatan juga untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi yang disampaikan Pak Camat, usulan-usulannya sudah masuk ke kami yang di 2025.
sudah masuk ke rekapan kami, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua usulan tersebut harus masuk melalui aplikasi SIBD. Jadi nanti melalui aplikasi SIBD tersebut akan kami dropping ke masing-masing OPD pengampu untuk bisa dilakukan verifikasi untuk mendapatkan bantuan. Dan kami juga tidak banyak menyampaikan janji-janji karena sesuai yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi bahwa kue kita tidak banyak, tapi yang berebut kue adalah luar biasa banyaknya. Jadi tetap kami berpesan kepada Pak Camat, nanti mungkin ada prioritas-prioritas yang bisa dipilih untuk bisa kami bahas untuk di level selanjutnya, sehingga nanti harapannya pembangunan di Kecamatan Moro bisa berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Saya kira itu dari kami, dari Bapeda. Mungkin nanti kita lebih banyak ke sesi tanya jawab saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erin yang sudah menyampaikan materinya. Bapak sekalian perlu diketahui Ibu Erin Storines kami ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia, yang mana sering panjenengan semua kalau urusan ke Bapeda Ibu Erin sering paparan dengan panjenengan. Baik Bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, pemateri berikutnya adalah Bapak Hendra Purnajaya SS MM. Beliau adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa BPMD Kabupaten Mojokerto. Pada Bapak Hendra kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Moro dan Bapak Ibu sekalian, semuanya yang hadir di sini yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Perkenalkan dulu, nama saya Hendra, saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Tentu sebuah dinas yang sudah tidak asing lagi ya untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di proses musrenbang ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya sangat beruntung. Beruntungnya apa? Karena Bapak Ibu sekalian itu dipimpin oleh camat yang pernah duduk di Bapeda. Iya ya. Iya, Pak Rio ini kan lama di Bapeda ya. Pasti sangat paham seluk-beluk tentang perencanaan, bagaimana mungkin mau ngegolkan usulan itu. Mungkin Pak Rio ini sangat paham tuh Pak Camat. Ya Pak Camat ya? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi disampaikan oleh Ibu Bupati ya, kalau kita tuh ingin membangun ya, niat membangun itu harus ditopang atau didukung oleh apa Pak? Bu? Oleh anggaran, iya kan? Harus ditopang oleh anggaran. Kalau bicara perencanaan pembangunan di desa, sumber dananya sangat banyak. Ada 7 sumber pendanaan yang ada di desa. Dan yang paling besar sampai dengan hari ini yang masih diandalkan oleh pemerintah desa adalah dana desa, ya kan? Kemudian ada lagi sekarang yang sangat luar biasa yang dikucurkan oleh pemerintah kabupaten adalah bantuan keuangan untuk infrastruktur BK. Tahun 2024 ya, di desa Sedati itu dapat wisata desa 5 miliar, luar biasa ya. Pak Kadesnya mana tadi? Oh ya sudah di belakang. Jangan dulu pulang Pak. Ya. Oke, itu dapat BK 5M ya, kemudian disusul oleh desa-desa yang lain. Nah, terkait dengan RKPD 2025 Bapak Ibu sekalian, di bulan Desember kemarin pemerintah daerah sudah melakukan yang namanya proses pramusrenbang. Ya, ada yang menarik tadi pernyataan dari Bu Herin bahwa kita itu memperebutkan ya, ada 1.000 orang memperebutkan satu kue. Ya, jadi bayangkan di sana persaingan ya, kalau tidak begitu mendesak mungkin akan terkikis usulannya. Ya,
Ya, oleh karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan coba berdiskusi nanti ya ke depannya, karena memperebutkan satu kue tadi itu oleh 1.000 orang itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, tapi satu hal yang ingin saya tekankan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau di DPRD itu selain urusan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian ya kalau penyelenggaraan pemerintahan itu termasuk ada kepala desa di sana, kemudian ada perangkat desa, ya ada juga BPD di sana, kemudian ada pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, ya ada RT RW yang harus kita perhatikan juga. Kemudian juga ada ibu-ibu PKK yang luar biasa perannya mereka, dan itu juga harus kita perhatikan kebutuhan mereka di tahun 2025. Nah, yang paling menjadi isu bagi kami di tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, kita ada pilkada serentak. Ya, kalau saya mencatat di Ngoro itu ada 16 desa yang pada tahun 2025 itu akan habis masa jabatannya, dan kita akan melakukan proses pemilihan kepala desa serentak. Kalau satu kabupaten ada 258, ya. Di Ngoro kemarin ada 3 yang di 2022 ya, Candi Harjo, Kuncoro Wesi, dan Kutogira. Ya, kemudian tahun ini sebenarnya ada Kesemen ya, Kesemen ya. Nah itu tahun 2024, tapi karena ada kebijakan pemerintah pusat di tahun politik itu tidak boleh melakukan pilihan kepala desa, maka untuk desa Kesemen ini akan kami PC-kan selama sampai dengan tahun 2025. Ya, oleh karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, ini kita butuh bersinergi lagi, sehingga nanti untuk perencanaan 2025 kita semua akan bisa terlaksana dengan baik. Mengingat hari ini kita akan bahas diskusi terkait kegiatan 2025, maka itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra sudah menyampaikan paparannya dan informasi terkait dengan pemerintahan desa. Untuk selanjutnya Bapak sekalian, ini materi Bapak Camat tadi masih separuh sebenarnya. Untuk sebab itu kami persilakan Bapak Camat untuk menyampaikan materi berikutnya untuk melengkapi materi yang pertama tadi. Pada Bapak Camat, Bapak Satrio Yutomo, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Kecamatan Ngoro, Pak Sekda, Pak Indra, Yali, dan bagi semuanya yang kami hormati. Pertama, dari kebetulan kami dari Glasgow yang ada di Jajan, sehingga secara langsung ada hubungan dengan keamanan, yang mana pertigaan jalan provinsi itu menuju jalan poros kesedati itu memang biasanya untuk jalan alternatif ke Ngoro Gusti. Kalau pagi sama sore banyak sekali orangnya, sehingga bagi saya belum mengusulkan kalau bisa diberikan suatu lampu warning light. Jadi ada semacam, bisa tidak banyak biayanya itu, ada hubungan dinas perhubungan atau diusul Pak Camat kalau bisa, karena ini hubungan dengan keamanan masyarakat. Yang kedua, maju ke agak ke selatan, kebetulan memang dekat dengan Pondok Baitul Mansuri. Sekarang itu jalannya itu alhamdulillah memang cor halus sekali, sehingga sepeda motor sama mobil itu dari mulai pintu masuk langsung digenjot. Sedangkan sekitar 50 meter itu ada pondok dan ada masjid. Itu kalau bisa juga ada lampu warning light. Ini hanya curhat ini, curahan hati. Dan selanjutnya Pak Camat, kebetulan kita segera ada di situ, ada kaplingan dan memang ada sekolahan, ada pondok dan ada UMKM. Itu di dalam itu ada jalan kurang lebih
500 meter Pak. Kecil tapi jalannya yang sama 200 meter, yang sini 130 meter, yang tengah kurang lebih 100 lebih, insya Allah kurang lebih dari 500 meter. Nah, ini kami mohon petunjuk gimana caranya dapat sehingga jalan ini bisa halus juga, atau cor atau pavingisasi, insya Allah kita terima seandainya itu diberikan. Saya boten lagi, kami hanya menyampaikan mohon dengan hormat, mohon dengan hormat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bos Wandi dari Ketua BPD Desa Watesan. Pertama, merefresh apa yang telah disampaikan Bupati untuk bisa bersinergi dalam rangka mendapatkan program pembangunan, salah satunya beberapa pendekatan politis, pendekatan bottom-up dan lain sebagainya tadi. Kembali saya mengingatkan bahwa Desa Watesan sesuai dengan data jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Ngoro. Artinya dari segi pendekatan pastinya saya berharap menjadi prioritas program-program yang bisa diberikan di Desa Watesan Ngoro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh Bapak Camat bahwa di dalam RKP Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan di Kecamatan Desa Watesan Ngoro tidak ada yang mewakili Pak ya, sehingga data usulannya mungkin belum masuk. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan skala prioritas yang menjadi usulan di Desa Watesan Ngoro berkaitan dengan pembangunan fisik. Salah satunya adalah jalan labak beton, jalan usaha tani, dusun datang sampai dengan dusun Sandi Malang. Kemudian yang kedua, tanggul penahan tanah Sungai Landak 2 yang meliputi dusun datang sampai dengan dusun Sandi Malang. Kemudian yang ketiga yang menjadi kewenangan kabupaten adalah jalan labak beton yang menghubungkan antara dusun Wates sampai dengan Datang. Dari Pujasera Desa Watesan Ngoro ke utara, kemudian belok ke barat sampai tembus di perempatan Masjid Dusun Datang. Itu perlu adanya sentuhan berupa labak beton. Mungkin itu saja Pak Camat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Johan. Ada 3 yang saya tangkap tadi. Jadi terkait dengan lampu warning atau apa istilahnya, lampu kedip-kedip itu, kedip-kedip ya. Jadi nanti biar dari Desa Jasad ya, ada dari Desa Jasad apa? Oh iya, nanti dari teman-teman kecamatan koordinasi di pemerintah desa ya untuk dapat diusulkan di DU rombongannya di RKPD biar masuk di CPD. Karena betul ya, kalau penerangan pulang jalannya halus itu sudah hukum alam manusiawi, butuh ngegas mawon dia pakai, butuh bater mawon dia, gaspol remblong ya, ada seperti itu. Terus selanjutnya jalan rapat beton dusun Cor jalan dekat pondok. Nanti karena ini usulannya yang menginput adalah desa, nanti biar dikomunikasikan dengan teman-teman yang ada di desa. Oke. Selanjutnya Pak Ketua BPD Watesan Ngoro, teman-teman Watesan Ngoro kami sudah mengusulkan Pak. Jadi sudah cukup banyak yang diusulkan, tapi memang untuk menetapkan yang mana betul-betul prioritas itu masih kemarin itu masih berhalangan, belum bisa diatur. Masukan saran panjenengan nanti akan kami catat,
akan kami tetap sinkronkan dulu dengan pemerintah desa, nanti biar tidak ada salah persepsi dan lain-lain. Matur nuwun Pak Ketua BPT. Dan semua undangan kami dari Desa Ngoro terkait prioritas usulan, saya kira semua desa minta itu diprioritaskan. Saya rasa seperti itu. Terus selanjutnya dari masing-masing desa yang sudah mengerucut kemarin di Musrenbang, saya kira itu sudah mewakili dari desa. Cuma dari Desa Ngoro ada satu yang minta pengawalan program, karena ini masuk di kewenangan provinsi atau pusat, yaitu Jalan Molotiko sampai dengan jembatan sebelah timur kecamatan ini, mohon untuk dibuatkan drainase. Dikarenakan setiap kali turun hujan, mulai depan rumah sebelah timur ini sampai ke Molotiko, depan rumah yang ada di utaranya jalan, itu rata-rata semua diparingi semi permanen dari semen, agar air tidak masuk ke rumah. Dan endingnya nanti ada di Molotiko. Molotiko kan posisinya mirip, jadi rumah-rumah yang ada di sekitar situ pasti banjir. Ini saya usulkan sudah sejak tahun 2020 kalau salah, 2021. Jadi dikarenakan dari berbagai pergantian Bapak Camat, saya juga ingin Pak Camat ganti, bukan kita menunjukkan oleh lagi Pak. Karena terakhir kemarin waktunya Pak Camat Sugeng itu informasinya surat sudah dikirim ke provinsi untuk bisa dicek kembali. Karena ngapunten kita juga dituntut warga dan itu bukan kewenangan desa Pak. Kita tolong menjadi perhatian, meskipun itu menjadi kewenangan provinsi atau pusat, paling tidak Bapak Camat memberikan rekor untuk segera disurvei atau direalisasi. Mungkin ada tambahan Pak, tips dan trik untuk mendapatkan BK untuk desa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sumarni dari Ketua RKM Desa Purwojati. Yang saya ingin pertanyaan saya tujukan pada Bu ini sehubungan dengan SDM, yaitu sumber daya manusia. Begini Bapak, kami banyak menerima keluhan anak muda yang mungkin lulusan SMA, SMK, yang katanya memang sulit untuk mencari pekerjaan di wilayahnya sendiri. Nah, pertanyaan saya Ibu, apakah tidak ada kerjasama pemerintah kabupaten dengan para pengusaha dan juga yaitu daerah pada latihan kerja, sehingga anak-anak kita yang ada di wilayah Ngoro ini nanti tidak menjadi penonton dan mudah untuk masuk kerja di wilayah Ngoro, tapi dengan kualitas sumber daya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Mohon ditindaklanjuti. Saya Ibu, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini pertanyaan dari Sekdes Ngoro ditujukan kepada Beri ini terkait dengan pembangunan yang ada di jalan nasional ini. Monggo nanti seperti apa? Yang pertama, kedua, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan BK Beri? Kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Desa Ngoro. Terkait tadi pembangunan jalan yang bukan wilayahnya desa, monggo nanti bisa disampaikan.
Nanti coba kami cek kembali apakah tadi yang disampaikan oleh Desa Moro tadi sudah menjadi salah satu prioritas yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Karena yang saya lihat tadi yang di tampilan pertama itu yang sampai banjir, sampai itu kan menurut kami itu menjadi prioritas nomor 1 ya, yang mungkin harus didahulukan. Jadi nanti mohon itu bisa dimasukkan di dalam berita acara, dan jangan lupa juga di SPD. Nyambung untuk terkait bagaimana mendapatkan BK, sama seperti disampaikan Pak Camat tadi. Kalau panjenengan Presani tadi di masing-masing usulan itu sudah ada kamus usulannya, di mana di kamus usulan itu sudah ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi seperti proposal, kemudian titik koordinat, ya mungkin ada dokumen-dokumen yang diperlukan itu tetap harus diinput di dalam SPD. Jadi karena sekarang sudah by sistem Bapak Ibu, jadi sudah tidak bisa lagi misalkan meskipun mungkin Pak Camat bersurat ke Ibu atau mungkin kepada OPD terkait, tetapi kalau usulan tersebut tidak masuk ke dalam aplikasi SPD, kami juga tidak bisa menindaklanjuti. Jadi tetap jalan dua-duanya. Jadi secara bersurat juga kepada pimpinan, kemudian yang kedua usulan dimasukkan di dalam aplikasi. Nanti setelah usulan masuk di aplikasi akan kami dropping ke masing-masing OPD pengampu untuk dicermati dan dijadikan prioritas. Jadi untuk Moro, harapan kami karena memang wilayah industri kemudian juga perkembangannya luar biasa, sementara kebutuhan untuk membangun juga luar biasa. Jadi mungkin nanti ada prioritas-prioritas yang digodok oleh Pak Camat untuk bisa dimasukkan di SPD. Kemudian Pak Camat kami menyambung untuk berita acara maksimal 7 hari Pak Camat setelah musrenbang ini ya. Kalau tadi disampaikan 3 hari setelah musrenbang itu untuk memberi kesempatan yang musrenbangnya terakhir di periode minggu depannya. Jadi kalau untuk Moro diberikan informasi maksimal 7 hari setelah musrenbang berita acara sudah masuk ke kami, terus segera kami analisa kebutuhannya. Terus kemudian untuk yang dari Purwojati Pak, terima kasih Pak untuk masukannya. Jadi memang itu menjadi PR kami Pak, karena Desember kemarin kami sedang bekerja sama ataupun berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga dengan Apindo, dengan yang istilahnya yang mengawal perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jadi salah satunya adalah pendidikan vokasi yang tadi saya sampaikan. Jadi kami sedang merancang bagaimana Dinas Tenaga Kerja itu bisa mendanai teman-teman yang lulusan SMA yang mungkin belum punya keterampilan untuk bisa dilatih di pendidikan vokasi. Karena harapannya seperti itu Pak. Jadi teman-teman kita yang mungkin tidak bisa belajar pendidikan, dia punya kelebihan atau punya keterampilan yang dia nanti cocok dengan yang dibutuhkan industri. Makanya kemarin kami di bulan Desember kami sudah rapat dengan Apindo. Jadi apa sih yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Mojokerto misalkan? Lulusan SMA itu yang skillnya seperti apa? Nah itu nanti akan kami soundingkan atau kami sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja. Harapan kami nanti kalau tidak bisa di 2024 ini, berarti di 2025 harus kami cantumkan supaya nanti bisa diakomodir oleh Disnaker. Oh ternyata di data Mojokerto itu ada sekian ratus anak SMA yang mungkin tidak bisa melanjutkan, kemudian dia tidak bisa punya keterampilan, ya dilatih di situ. Harapannya nanti ketika ada pembukaan lapangan kerja yang dibuka oleh teman-teman Apindo atau dikawal oleh teman-teman Apindo itu bisa pas gitu ya. Jadi seperti yang harapan panjenengan tadi, anak muda di Moro tidak menjadi penonton. Kenapa? Karena ternyata dikuasai oleh tenaga dari luar Moro seperti itu ya Bapak. Jadi mohon diberikan kesempatan kami ya, kami memang sedang ke arah sana dan baru Desember kemarin kami rapat dengan teman Disnaker dan Apindo seperti itu Pak. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih Bu Erin, demikian Pak Wani dan Purwojati sekali. Mungkin dari Bapak Camat ingin melengkapi apa yang disampaikan dari Ibu. Jadi Pak Sekdes Moro, memang ini tantangan yang cukup berat karena yang panjenengan maksud dari riset tersebut merupakan kewenangannya pusat atau dalam hal ini adalah Balai Besar Pekerjaan Jalan Nasional Jawa Bali. Sama, itu gandengannya dengan gorong-gorong yang saya sebutkan tadi, yang banjir. Tapi nanti sudah kami ramu Pak Sekdes akan
akan kami sampaikan sebagai bahan materi Ibu Bupati untuk nanti bisa soal kepada pemerintah pusat. Jadi mana-mana saja yang nanti perlu diintervensi, yang kewenangannya satu itu, jadi nanti itu yang akan disampaikan melalui Ibu Bupati. Selanjutnya untuk Pak Kepala LPM Purwojati terkait pendidikan vokasi. Mungkin saran saja masukan untuk Bapeda. Pendidikan vokasi, ya, jangan sampai SD, SMP sudah disuruh bekerja, tidak boleh. Ya, usia anak sekolah disuruh bekerja tidak boleh. Itu namanya pekerjaan anak. Jadi usia bekerja itu baru diperbolehkan mungkin ya paling cepat SMA, paling cepat ya lulus SMA. Nah SMA itu adalah kewenangannya provinsi mulai dari sekarang. Harapan saya mungkin pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar nanti perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kecamatan wilayah di Kabupaten Mojokerto ini dia punya apa kebutuhan dan kita menyiapkan sesuai dengan kurikulum, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah jangan sampai itu tidak nyambung. Kalau bahasa kerennya itu adalah link and match, ya link and match. Nyambung nih, gadok nih. Jadi kebutuhan perusahaan apa, SMA-nya melakukan pendidikan apa, jadi nyambung. Jangan sampai kebutuhannya apa, tapi yang disiapkan bukan seperti itu. Jadi yang ada hanya banyak pengangguran. Mungkin itu masukan dari kami Bu Erin. Ya, terima kasih Pak Camat melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Erin tadi. Terus selanjutnya Bapak sekalian, kami terakhir nih 2 pertanyaan lagi. Semuanya, saya Claudia Samuel Firanda, biasa dipanggil Elsa. Nah, saya dari perwakilan Forum Anak. Sebenarnya ini saya cukup melenceng ya Pak dari pembahasan semua ini kan tentang pembangunan. Mungkin kalau dari saya sendiri sebagai Forum Anak mungkin pertanyaan tentang ini identitas kita soalnya belum punya seragam dan sedihnya gitu. Itu kira-kira bisa kita dapat apa gimana gitu Pak. Oke, terima kasih. Kabupaten dan Kecamatan Ngoro ini luar biasa kiprahnya di Ngoro ini. Mungkin di kecamatan lain tidak seperti di Ngoro. Ngoro luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Forum Anaknya di Ngoro. Monggo Bu Erin, sudah berkiprah tapi saya belum punya identitas, terutama seragamnya. Terus Bu Erin. Pertanyaan yang gampang-gampang susah dijawab ini. Ya, begini, untuk terkait Forum Anak ini memang salah satu dari hal yang kita bangun ya. Jadi keluar dari konteks di RKPD, sebenarnya bukan keluar dari konteks RKPD, jadi salah satu bagian dari RKPD, cuman memang yang kita bahas saat ini mungkin lebih banyak ke fisik ya atau infrastruktur. Jadi kalau Forum Anak ini adalah bagian dari Kabupaten Layak Anak. Jadi salah satu kita mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak adalah salah satunya adalah adanya Forum Anak seperti itu ya. Terus kemudian Forum Anak ada di tingkat kabupaten, juga di tingkat kecamatan juga ada. Kemudian bagaimana sumbangsihnya ataupun apa yang dilakukan oleh teman-teman Forum Anak itu juga sangat berimplikasi pada pembangunan menuju Kabupaten Layak Anak. Dan terima kasih kalau ternyata Ngoro luar biasa untuk Forum Anaknya. Dan saya yakin dipimpin Pak Camat menjadi luar biasa. Kemarin saya lihat di dashboardnya Trismojo itu kan kita sudah menampilkan ya, jadi Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, dan kami sudah cek di Kecamatan Ngoro dari 12 indikator itu sudah terisi semua. Dan ketika saya sampling ada satu indikator yang saya buka itu ternyata yang upload itu banyak sekali dokumennya, mulai dari SK sampai kegiatan-kegiatan foto-foto maupun fasilitas yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro yang mendukung Layak Anak. Itu yang terkait Layak Anak, Forum Anak. Dan terkait untuk seragam, tadi Pak Camat menyampaikan Mbok Dianggarno. Ya, berarti nanti tugas kami ya untuk mencatat itu dan kemudian memfasilitasi untuk kebutuhan teman-teman Forum Anak. Kenapa? Karena memang harapan kami ini juga nyambung sama nanti ke depannya ya. Harapan kami nanti ada semacam informasi yang sahabat anak ya, karena saya lihat kita belum maksimal di situ. Jadi nanti harapan kami untuk yang berkaitan dengan anak ini bisa kita dorong untuk bisa
lebih baik lagi, utamanya sekarang eranya era gadget ya. Semua informasi tidak bisa kita bendung, jadi bagaimana pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa membangun salah satu informasi atau komunikasi yang aman untuk anak. Nah itu juga perlu peran dari teman-teman di forum. Jadi untuk usulannya kami catat ya, dan bersabar, terima kasih untuk masukannya. Terima kasih, begitu Pak Camat, tambahan dari saya. Terima kasih, Berin. Dicatatkan lebih seneng gitu. Tapi tetap nanti Mbak ya, Jono masih punya Berin. Ditanyakan terus. Tambahkan sedikit. Artinya kan dari berbagai usulan Bapak Ibu sekalian itu mungkin ada yang terdanai, ada yang tidak terdanai. Tetapi jangan lupa bahwa pemerintah desa itu kan juga punya anggaran. Jadi sepanjang itu menjadi kewenangan daripada desa itu sendiri, nah itu tolong diperhatikan. Apalagi seperti tadi pertanyaannya dari Ketua RPM Purwojati, pelatihan. Sebetulnya dengan APBD pemerintah desa itu juga bisa melakukan pelatihan bagi anak-anak muda yang ada di desa. Ya, tidak semua harus dilempar ke provinsi atau ke kabupaten. Jadi pemerintah desa itu perannya pemerintah yang paling terdepan. Ya, karena tadi kan kabupaten itu dibangun, ya harus membangun awalnya dari desa. Oleh karena itu peran dari pemerintah desa ya itu sangat penting. Jadi tidak semua anggaran itu harus dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Diambil Pak di sana perannya dengan APBD desa. Ya, Pak Kades ini berakhir 2025, berarti masih ada cita-citanya yang belum terlaksana, itu bisa direalisasikan lagi ya, sehingga nanti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini ya ketika di desa di kabupaten tidak bisa dianggarkan, itu bisa masuk lewat APBD desa, tapi sepanjang itu menjadi kewenangan desa itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Kades ini juga kalau boleh ya kan, itu bisa bergerilya Pak kalau cari anggaran ya. Tadi Ibu Bupati itu sudah mencontohkan satu hal yang baik ya, bagaimana beliau memperjuangkan jembatan Tanur Berak itu yang bisa dapat anggaran dari pusat ya kan. Artinya Pak Kades kalau punya jaringan bisa ke provinsi atau bisa ke DPRD provinsi mencari jaringan sehingga nanti pembiayaan yang pembangunan di desa itu bisa dilaksanakan. Saya kira itu Pak Sekam tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Izin Pak Camat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam acara musrek PPMKPD Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Morowali. Mudah-mudahan kegiatan ini ada tindak lanjut terhadap usulan-usulan di tingkat tiga, termasuk yang panjenengan usulkan melalui diskusi tadi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam acara yang sama di lain waktu. Bapak Camat, terima kasih. Kami tutup. Bila topik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.